Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Endang Juliana dengan NIM A1D117009. Sekarang aku semester 6 di program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Jambi. Nah, kalau di program studi pendidikan guru sekolah dasar itu banyak banget loh mata kuliahnya. Salah satunya adalah perencanaan pembelajaran. Di dalam perencanaan pembelajaran juga banyak sub dari materi-materi yang akan diajarkan. Salah satunya adalah mengenai kompetensi guru. Bagaimana kompetensi guru itu? Yuk, kita lanjut. Nah, teman-teman, sekarang aku akan menjelaskan bagaimana atau apa saja kompetensi yang harus dikuasai oleh guru. Ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua adalah kompetensi profesional, yang ketiga adalah kompetensi kepribadian, yang keempat adalah kompetensi sosial. Nah, 4 kompetensi tadi itu adalah kompetensi yang mengukur bagaimana keprofesionalitasan seorang guru menjadi seorang pendidik. Nah, disitulah kita bisa lihat apakah menurut pedagogiknya dia bagus atau menurut dia profesional atau tidak, terus bagaimana kepribadiannya dan juga bagaimana sosialnya. Nah, di situ kita bisa mengukur apakah guru tersebut sesuai atau memenuhi standar kompetensi sebagai seorang pengajar atau tidak. 4 kompetensi tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang dimana di sana disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani, rohani, dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tadi dijelaskan juga bagaimana atau apa pengertian dari kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi. Kan ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi profesional, ada kompetensi kepribadian, dan ada kompetensi sosial. Yang pertama itu adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu apa? Kompetensi pedagogik adalah kompetensi di mana guru memiliki kemampuan untuk mengelola pembelajaran dengan baik. Ada beberapa hal yang harus dimiliki atau dikuasai oleh seorang guru mengenai kompetensi pedagogik ini. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik, baik dari fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, menguasai teori pembelajaran dan juga prinsip-prinsip pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum sesuai dengan mata pelajaran yang diampu atau yang diajarkan. Yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi dan informasi juga komunikasi untuk kegiatan pembelajaran. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi dari peserta didik. Yang ketujuh, berkomunikasi secara empatik, efektif, dan santun dengan peserta didik. Yang kedelapan, melakukan proses evaluasi dan penilaian dan hasil belajar. Yang kesembilan, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang ke-10, melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran. Nah, teman-teman, itu adalah ruang lingkup dari kompetensi pedagogik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kompetensi profesional. Teman-teman, kompetensi profesional itu merupakan kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, mencakup materi-materi pembelajaran, pengembangan terhadap kurikulum, dan juga
metodologi bagaimana pembelajaran itu berlangsung. Nah, di dalam kompetensi profesional ini juga mencakup hal-hal yang perlu kita ketahui. Itu yang pertama adalah selanjutnya adalah kompetensi profesional. Dalam kompetensi profesional juga harus ada beberapa hal yang harus kita mengerti. Kompetensi profesional itu adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah atau substansi keilmuannya, lalu penguasaan terhadap struktur dan metodologi dalam keilmuannya itu. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan atau hal-hal yang harus kita mengerti dalam kompetensi profesional ini itu yang pertama mengenai penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pembelajaran yang diampu. Terus yang kedua adalah menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pembelajaran itu yang diampu tadi. Terus yang ketiga mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara efektif. Terus yang keempat adalah mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan. Dengan apa? Dengan melakukan tindakan reflektif. Lalu yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Nah, selanjutnya teman-teman ada kompetensi kepribadian. Apa itu kompetensi kepribadian? Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal atau diri dari seorang guru itu di mana mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, terus berwibawa, menjadi teladan juga bagi peserta didik, dan juga dia memiliki akhlak yang mulia. Lalu kompetensi dari kepribadian guru ini dapat kita jabarkan dengan hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, kompetensi kepribadian yang mantap dan stabil, memiliki juga bangga sebagai seorang guru, memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Terus yang kedua adalah kepribadian yang dewasa. Nah, kepribadian dewasa itu yang seperti apa sebagai seorang guru? Itu salah satunya adalah dia itu bertindak atau memiliki perilaku yang mandiri. Nah, dengan itu dia dapat dikatakan menjadi seorang guru yang berkepribadian baik atau dia juga berkepribadian dewasa. Terus yang ketiga adalah kepribadian yang arif. Kepribadian yang arif ini apa? Kepribadian yang arif ini maksudnya dia seperti adalah dia menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan siswa, sekolah, terus masyarakat, dan juga dia menunjukkan adanya keterbukaan dalam berpikir dan juga bertindak. Itu maksud dari kepribadian yang arif. Yang keempat adalah kepribadian yang berwibawa. Kepribadian yang berwibawa itu seperti apa? Contohnya itu adalah dia memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik atau dia itu disegani oleh peserta didik. Jadi itu adalah arti dari kewibawaan seorang guru. Yang kelima tentunya adalah akhlak mulia dan dapat dijadikan teladan oleh peserta didik. Iya, karena kita tahu kalau misalnya seorang guru itu memang jadi suri tauladannya kita atau menjadi kayak patokan kita dalam berperilaku gitu. Jadi sebagai seorang guru kita harus mencontohkan hal-hal yang baik kepada peserta didik kita. Selanjutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini yang bagaimana? Kompetensi sosial ini adalah kemampuan seorang guru untuk berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, terus dengan tenaga pendidikan yang lain, orang tua atau wali muridnya, terus juga dengan masyarakat sekitar. Jadi di sini guru memiliki kemampuan sosial yang memang untuk menjalin hubungan sosial yang sangat baik di sekitarnya gitu. Nah, apa-apa saja sih dari kompetensi sosial ini? Itu ada yang pertama bertindak objektif. Nah, di sini serta tidak mendiskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, terus suku, ras dan lain sebagainya, dia tidak melakukan hal tersebut. Nah, yang kedua adalah berkomunikasi secara efektif, terus empatik dan santun sesama peserta didik, dengan wali murid, dengan masyarakat sekitar dan lain sebagainya.
Terus yang ketiga adalah beradaptasi dengan tempat tugas di seluruh wilayah yang dia ditugaskan. Terus di situ kan kalau misalnya di Indonesia kan memang memiliki banyak keberagaman. Nah, dimanapun dia, di sini dia dapat beradaptasi dengan baik. Seorang guru yang baik itu dapat beradaptasi dengan baik dimanapun dia berada. Terus juga yang keempat adalah mampu berkomunikasi secara lisan maupun secara tulisan. Nah, itulah teman-teman kompetensi dari seorang guru itu ada 4. Nah, yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi profesional, yang ketiga kompetensi kepribadian, yang keempat kompetensi sosial. Dan semua kompetensi ini harus kita kuasai sebagai sebagai pendidik atau sebagai guru. Jadi di sini kita harus memang dari sekarang dibentuk bagaimana menguasai dari 4 kompetensi utama itu tadi. Dan terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.